Halo guys, Dimas di sini masih bersama Joyo Puyo Sofa. Nah, pada video kali ini kita akan membuat sofa minimalis. Bagaimana cara membuatnya? Tonton videonya, simak videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe-nya, oke? Halo guys, langkah pertama sebelum kita membuat sofa adalah membuat kerangkanya terlebih dahulu. Nah, video pembuatannya ada di video sebelumnya ya. Nah, setelah kerangka jadi, kita bisa memasangkan karet. Kita biasanya menggunakan karet ban. Kalau kalian punya budget lebih, kalian bisa menggunakan karet yang namanya webbing. Itu lebih kuat dan tahan lama ya. Biasanya kita membeli karet ini satu ikatnya Rp20.000. Kalau karet jenis webbing itu mungkin lebih mahal ya guys, kisaran Rp80.000 sampai dengan Rp100.000. Usahakan dalam memasang karet kita atur jaraknya, jangan terlalu rapat dan jangan terlalu renggang. Kalau terlalu rapat nanti elastisitasnya akan hilang. Memang lebih awet daripada yang agak renggang, tapi ya kita sesuaikan dengan keinginan kita. Atur jaraknya kira-kira 8 sampai dengan 10 cm antara jarak satu karet dengan yang lain. Nah, untuk sandarannya kita bisa mengatur jaraknya lebih renggang lagi karena bobot yang diterimanya lebih sedikit dibandingkan yang bagian dudukan. Oh ya, sampai lupa. Untuk kerangka sofa ini kita buat ukuran tinggi sandarannya adalah 70 cm, yaitu untuk ukuran kerangkanya. Dan tinggi dudukannya itu 30 cm. Sedangkan panjangnya untuk yang sedang dikerjakan ini adalah 140 cm. Untuk lebarnya 90 cm. Dan yang rangka satunya tadi panjangnya itu adalah 120 cm. Langkah selanjutnya kita siapkan sponnya. Kita menggunakan spon jenis LGH. Satu ikatnya itu di tempat kami harganya Rp450.000. Kalau di tempat kalian mungkin ya selisih tidak terlalu banyak ya. Kita potong sesuaikan dengan ukuran kerangkanya. Diusahakan tiap-tiap lebar dan panjangnya kalian lebihi sedikit. Gunanya supaya bentuknya nanti tidak kelihatan tepian kayunya. Jadi melindungi dari tepiannya itu tadi. Tidak terlalu ngepres gitu. Kalian lebihi mungkin tiap-tiap bagiannya 1 cm. Nah, setelah jadi kita aplikasikan pada kerangkanya
dan kita rekatkan dengan lem. Lem yang kita gunakan adalah lem super, yaitu lem warna kuning itu. Kalengnya juga kuning. Itu harganya di tempat kami yang 1 kilo harganya 30.000. Yang botol kecil, untuk botol yang besar mungkin bisa 100.000 lebih. Itu 5 kilo. Untuk penggunaan staples, untuk kalian yang belum punya staples mungkin bisa menggunakan paku ya. Kalian paku ya memang membutuhkan tenaga yang ekstra karena harus memaku satu persatu. Kalau menggunakan staples ini lebih cepat. Kalau di pasaran harga staples yang termurah itu ada di kisaran 60.000 sampai 80.000. Itu bisa kalian beli. Tapi kalau kita menggunakan yang harga kisaran 300-an, lebih awet dan lebih empuk digunakan, dan di tangan tidak sakit. Kalau yang murah itu lebih keras dan tangan ya kerasa sakit. Sambil memasang, kalau ada bagian yang kiranya tidak rata, kalian bisa menyelipkan spon atau potongan spon itu supaya hasilnya nanti rata, seperti yang kalian lihat pada video ini. Nah, ini proses penyeponannya sudah hampir selesai ya guys. Tinggal sandaran saja, yang lain juga sudah selesai. Setelah itu kita akan menginjak proses menjahit. Ya, langkah selanjutnya adalah menjahit. Nah, sebelum kita menjahit, kita siapkan dulu kainnya. Kali ini kita menggunakan kain merek Cenil. Nah, kain ini harganya Rp27.000 per meternya. Kita potong sesuaikan dengan bentuk spon tadi. Usahakan tiap sisinya kalian lebihi sekitar minimal 2 cm. Tujuannya untuk jahitannya nanti agar tidak ngepres dan tidak mudah brodol ya. Karena karakter kain sofa ini adalah gampang sekali benangnya itu brodol. Setelah kita potong, kita bisa menginjak. Langkah selanjutnya adalah menjahit, menyambung ya.
Mungkin bagi kalian yang sulitan menjahit, belum bisa menjahit, sebetulnya menjahit itu mudah kok. Tidak seperti menjahit baju. Kalau menjahit baju itu cenderung lebih rumit dan tingkat kesulitannya lebih tinggi ya daripada menjahit sofa ini. Mungkin jahitannya cuma lurus-lurus atau ya seperti yang kalian lihat di video tersebut. Setelah jadi, kita pasang pada sponnya tadi. Usahakan jahitannya pas ya, jangan terlalu lebar atau terlalu rapat. Untuk ukuran kursi kali ini kita membutuhkan kain yang warna hijau ini sebanyak 6 meter. Kemudian untuk kombinasinya nanti yang warna hitam itu kita membutuhkan kain sebanyak 4 cm. Oh, mohon maaf, 4 meter, 4 cm. Setelah dudukannya sudah selesai menjahit, kita mulai potong bagian sandarannya. Sama seperti menjahit dudukan tadi, kita lebihi untuk tiap sisinya 2 cm.
Setelah selesai menjahit sandarannya, kita menginjak ke bagian tanganannya ya. Kita beri warna hitam. Kita potong sesuaikan dengan ukurannya. Jadi untuk sandarannya dan dudukannya kita menggunakan warna hijau. Nanti untuk bagian tanganannya warna hitam, dan bagian bawahnya kombinasi itu warnanya juga hitam. Selanjutnya kita jahit. Kita sambungkan potongan-potongan tadi. Setelah jadi, kita coba memasangkan hasil jahitannya tadi pada kerangka sofanya tadi. Pada tahap ini usahakan jahitannya lurus ya. Jangan sampai ada yang bengkong atau miring. Kalau dirasa sudah cukup lurus, kita berpindah ke bagian belakangnya. Nah, kita paku atau kita staples ke arah bawah ya. Jangan ke arah atas. Kalau ke arah atas nanti akan menutup kain yang bagian sandarannya. Tapi kalau kalian ingin memasang bagian sandarannya dulu, berarti itu nanti memakunya bagian belakangnya ini ke bagian atas, supaya yang bagian kain dudukannya bisa masuk juga ke belakang. Usahakan tarik yang kuat supaya hasilnya tidak gampang gembos ya, tidak mudah kendor. Kalau bagian belakang sudah selesai, tinggal bagian kiri kanannya itu nanti menyesuaikan. Ingat, jahitannya juga usahakan lurus. Kita pasangkan karton di bagian belakangnya.
karena ini nanti bagian sandarannya langsung masuk menutup bagian depan dan belakangnya. Nah, untuk karton sendiri harganya kisaran Rp40.000. Itu yang isi 40 dan isi 35. Biasanya yang isi 40 itu lebih tipis, dan yang isi 30 atau 35 itu lebih tebal. Setelah selesai, kita pasangkan bagian sandarannya. Kalau sudah selesai, kita menginjak ke bagian depan. Nah, ini untuk kombinasinya nanti warna hitam. Kita pasangkan dulu kartonnya. Kita rekatkan menggunakan staples. Setelah itu kita pasangkan kainnya. Nah, kali ini tidak menggunakan staples ya, kita menggunakan paku supaya nanti hasilnya lebih kuat. Kalau kita menggunakan staples nanti mudah lepas itu kainnya. Untuk jarak paku satu dengan yang lainnya, usahakan jaraknya itu rapat ya, kisaran 5 sentian antara paku satu dengan yang lainnya. Kalau terlalu renggang nanti ya itu tadi efeknya, kainnya mudah lepas.
Setelah selesai, kita tutup kainnya, kita staples ke bagian bawah. Sambil ditarik ya guys, tidak kendor kainnya. Kalau sudah, kita menginjak ke bagian tanganan. Nah, ini yang dinamakan tanganan ya. Kita masukkan kainnya yang sudah dijahit tadi. Untuk lebar tanganan kali ini adalah 16 cm. Kemudian tingginya ini 55 cm. Kalau lebarnya ini menyesuaikan selera ya guys. Ada yang sukanya yang lebar, ada sukanya yang kecil gitu. Tergantung selera masing-masing. Kalau sudah, kita menginjak ke bagian kursi satunya, kita coba pasangkan. Sama ya tekniknya seperti yang sebelumnya tadi, usahakan lurus.
Setelah dudukan selesai, kita menginjak ke bagian sandaran. Ini juga sama seperti yang tadi tekniknya. Setelah selesai, kita pasangkan kombinasi kainnya warna hitam untuk bagian bawahnya. Kita rekatkan dulu dengan staples. Jangan lupa tingginya juga diperhatikan ya, jangan sampai nanti tinggi sebelah antara kursi satu dengan yang lainnya. Usahakan tingginya sama. Setelah itu dipaku dengan jarak 5 cm antara paku satu dengan paku yang lainnya. Nah, proses untuk pemasangan sudah hampir selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap pemasangan tanganan pada kursinya ya. Setelah selesai memasang dudukan dan sandaran, kita menginjak ke tahap selanjutnya adalah pemasangan tanganan. Nah, kita memasangnya menggunakan paku. Sebaiknya alangkah bagusnya kalau menggunakan baut ya, itu lebih kuat. Tapi kita menggunakan paku saja. Usahakan memasangnya dengan kuat ya. Setelah selesai kita tutup menggunakan kain tutup yang warna hitam ini. Ini per meternya harganya Rp10.000. Kita pasang menutupi bagian bawahnya.
Kemudian kita pasangkan kaki stainlessnya. Untuk tinggi kaki stainless ini adalah 8 cm. Untuk harganya kisaran dari Rp7.000 sampai dengan Rp10.000. Ada yang lebih tinggi ukurannya yaitu 10 cm, tapi kita menggunakan yang 8 cm. Jadi tinggi keseluruhan setelah menggunakan kaki dan spon, kursi ini tingginya kisaran 85 cm. Untuk tinggi dudukan kisaran 40 sampai 45 cm. Tidak lupa kita pasangkan tanganan juga di bagian yang satunya. Sama, kita paku dulu. Setelah itu kita tutup bagian bawah dan pemasangan kaki stainlessnya. Pengerjaan sudah hampir selesai. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe-nya ya, Le. Nah, kursi sudah hampir selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.